Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulki Hidayat, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Aliran yang pertama ialah aliran rasionalisme. Rasionalisme ini dipelopori oleh René Descartes, yang disebut sebagai bapak filsafat modern. Ia ahli dalam ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. René Descartes yang mendirikan aliran rasionalisme ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Dengan adanya akal, pengetahuan yang diperoleh lewat akal lah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan akal dapat diperoleh kebenaran dengan metode dedukatif seperti yang dicontohkan dalam ilmu pasti. Adapun latar belakang munculnya rasionalisme ini adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional atau skolastik yang pernah diterima, tetapi ternyata tidak mampu menangani hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Jadi Descartes ini menginginkan cara yang baru dalam berpikir. Itu yang dari aliran rasionalisme. Aliran yang kedua yaitu empirisme. Yang pertama itu Thomas Hobbes. Ia seorang ahli fikir Inggris, lahir di Malmesbury. Pada usia 15 tahun ia pergi ke Oxford untuk belajar logika, skolastik, dan fisika. Namun pada nyatanya dia gagal karena gurunya beraliran Aristotelian. Adapun pendapatnya ialah pendapat Thomas Hobbes ini ialah dia berpendapat bahwa ilmu filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya umum. Menurutnya, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang akibat-akibat atau tentang gejala-gejala yang diperoleh dari sebab. Yang maksudnya adalah ilmu pengetahuan tentang akibat-akibat atau tentang gejala-gejala yang diperoleh dari sebabnya. Sasaran filsafat adalah fakta, yaitu untuk mencari sebab-sebabnya. Segala yang ada ditentukan oleh sebab, sedangkan prosesnya sesuai dengan hukum ilmu pasti atau ilmu alam. Kemudian yang kedua adalah John Locke. John Locke ini ia dilahirkan di Warrington, dekat Bristol, Inggris. Di samping sebagai seorang ahli hukum, ia juga menyukai filsafat dan teologi, mendalami ilmu kedokteran dan penelitian kimia. Dalam penelitiannya dia memakai dua istilah, yaitu sensation dan reflection. Sensation itu adalah suatu yang dapat berhubungan dengan dunia luar, tetapi manusia tidak dapat mengerti dan meraihnya. Sementara itu, reflection adalah pengenalan intuitif yang memberikan pengetahuan kepada manusia yang sifatnya lebih baik daripada sensation. Kemudian tiap-tiap pengetahuan yang diperoleh manusia terdiri dari sensation dan reflection. Mungkin itu yang untuk empiris. Aliran yang ketiga yaitu aliran kritisisme.
Aliran ini muncul pada abad ke-18, suatu zaman baru di mana seorang ahli pikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Zaman baru ini disebut juga dengan zaman pencerahan atau Aufklärung. Sebagai latar belakangnya, manusia melihat adanya kebanyakan ilmu pengetahuan, ilmu pasti, biologi, filsafat, dan sejarah yang telah mencapai hasil yang menggembirakan. Di sisi lain, uh, jalannya filsafat tersendat-sendat. Sedangkan di sisi lain jalannya filsafat tersendat-sendat. Jadi seorang ahli pikir dari Jerman, Immanuel Kant, mencoba menyelesaikan persoalan di atas. Pada awalnya Kant mengakui rasionalisme, tetapi kemudian terpengaruh oleh empirisme. Walaupun demikian, Kant tidak begitu mudah menerimanya, karena ia mengetahui bahwa empirisme terkadang skeptisisme untuk itu. Ia tetap mengakui kebenaran ilmu. Untuk itu ia tetap mengakui kebenaran ilmu dan dengan akal manusia akan dapat mencapai kebenarannya. Akhirnya kan mengakui peranan akal dan keharusan empiri. Itulah untuk yang aliran ketiga. Baik, aliran yang keempat yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme ini dipelopori oleh J.G. Fichte, Schelling, Hegel, dan Schopenhauer. Apa yang dirintis oleh Kant mencapai puncak perkembangannya pada Hegel. Hegel ini lahir di Stuttgart, Jerman. Pengaruhnya begitu besar sampai luar Jerman. Menjadi profesor ilmu filsafat sampai meninggal setelah ia mempelajari pemikiran Kant. Ia tidak merasa puas tentang ilmu pengetahuan yang dibatasi secara kritis. Menurut pendapatnya, segala peristiwa di dunia ini hanya dapat dimengerti jika suatu syarat sudah dipenuhi, yaitu jika peristiwa-peristiwa itu sudah secara otomatis mengandung penjelasan-penjelasannya. Ide berpikir ini sebenarnya adalah gerak yang menimbulkan gerak lain, artinya gerak yang menimbulkan tesis kemudian menimbulkan antitesis, atau gerak yang bertentangan. Kemudian timbul sintesis yang merupakan tesis baru yang nantinya menimbulkan antitesis dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai dialektika. Proses dialektika inilah yang menjelaskan segala peristiwa. Nah, itu untuk yang aliran keempat. Selanjutnya aliran positivisme. Aliran positivisme ini lahir pada abad ke-19. Titik tolak pemikirannya ialah apa yang telah diketahui adalah yang faktual dan yang positif, sehingga metafisika ditolaknya. Maksud positif adalah segala gejala dan segala yang tampak seperti apa adanya. Sebatas pengalaman objektif. Jadi setelah fakta diperolehnya, fakta-fakta tersebut kita atur dapat memberikan semacam asumsi atau proyeksi ke masa depan. Auguste Comte, ia lahir di Montpellier, Prancis. Sebuah karyanya adalah Cours de Philosophie Positive atau kursus tentang filsafat positif, dan berjasa dalam menciptakan ilmu sosiologi. Menurut pendapatnya, perkembangan pemikiran manusia tak berlangsung dalam 3 tahap: tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap ilmiah atau positif.
Pada tahap teologis, manusia mengarahkan pandangannya kepada hakikat yang batiniah. Di sini manusia percaya kepada kemungkinan adanya sesuatu yang mutlak. Artinya, di balik setiap kejadian tersirat adanya maksud tertentu. Pada tahap metafisis, manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati diganti dengan kekuatan-kekuatan yang mempunyai pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Kemudian pada tahap ilmiah atau positif, manusia telah mulai mengetahui dan sadar bahwa upaya pengenalan teologis dan metafisis tidak ada gunanya. Sekarang manusia berusaha mencari hukum-hukum yang berasal dari fakta-fakta pengamatan dengan memakai akal. Itu untuk aliran positivisme. Yang selanjutnya ialah aliran evolusionisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang zoologi yang mempunyai pengaruh sampai saat ini, yaitu Charles Robert Darwin. Ia mendominasi pemikiran filsafat abad ke-19. Dalam pemikirannya, ia mengajukan konsepnya tentang perkembangan tentang segala sesuatu yang termasuk manusia yang diatur oleh hukum-hukum mekanik, yaitu survival of the fittest dan struggle for life. Pada hakikatnya antara binatang dan manusia dan benda apapun tidak ada bedanya. Dimungkinkan terdapat perkembangan manusia pada masa yang akan datang lebih sempurna dalam pemikirannya. Darwin tidak melahirkan sistem filsafat, tetapi pada ahli pikir berikutnya, Herbert Spencer, berfilsafat berdasarkan pada evolusionisme. Nah, ini tentang aliran evolusionisme yang dipelopori oleh Charles Robert Darwin. Selanjutnya adalah aliran materialisme. Munculnya positivisme dan evolusionisme menambah terbukanya pintu pengingkaran terhadap aspek kerohanian. Julien de la Mettrie mengemukakan pemikirannya bahwa binatang dan manusia tidak ada bedanya, karena semuanya dianggap sebagai mesin. Buktinya, badan tanpa jiwa mungkin hidup bergerak, sedangkan jiwa tanpa bahan atau badan tidak mungkin ada. Jantung katak yang dikeluarkan dari tubuh katak masih berdenyut hidup walau beberapa saat saja. Seorang tokoh lagi namanya atau tokoh materialisme alam adalah Ludwig Feuerbach. Sebagai pengikut Hegel, mengemukakan pendapatnya bahwa baik pengetahuan maupun tindakan berlaku adagium, artinya terimalah dunia yang ada bila menolak agama atau metafisika. Satu-satunya asas kesusilaan adalah keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan, dan untuk mencari kebahagiaan manusia harus ingat akan sesamanya. Dari materialisme historis atau dialektis, yaitu Karl Marx. Nama lengkapnya Karl Heinrich Marx. Dilahirkan di Trier, Prusia, Jerman. Sewaktu menjadi mahasiswa, ia terpengaruh oleh ajaran Hegel.
dan dapat mencapai terpengaruh oleh ajaran Hegel dan dapat mencapai gelar doktor dalam bidang filsafat. Dikala ia berkawan dengan Bruno Bauer, ia mendapat kekecewaan, tetapi setelah berkawan dengan Friedrich Engels di Paris, maka dengan kawannya itulah ia menyusun manifesto komunis. Setelah itu ia menjadi buronan politik dan diusir dan dipenjara di London. Sampai meninggal dunia, ia meninggalkan warisan sebuah karya terbesar, yaitu Das Kapital yang terbit tahun 1867. Kemudian neokantianisme, aliran kantianisme adalah pengaruh setelah materialisme, pengaruhnya merajalela. Para murid kan mengadakan gerakan lagi. Banyak filosof Jerman yang tidak puas terhadap materialisme, positivisme, dan idealisme. Mereka ingin kembali ke filsafat kritis yang bebas dari spekulasi idealisme dan bebas dari positivisme dan materialisme. Gerakan ini disebut neokantianisme. Tokohnya antara lain Wilhelm Windelband, Hermann Cohen, Paul Natrop, Heinrich Richard. Hermann Cohen memberikan titik tolak pemikirannya, mengemukakan bahwa keyakinannya pada otoritas akal manusia untuk mencipta. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu itu baru dikatakan ada apabila terlebih dahulu dipikirkan. Artinya ada dan dipikirkan adalah sama, sehingga apa yang dipikirkan akan melahirkan isi pikiran. Tuhan, menurut pendapatnya, bukan sebagai person tetapi sebagai cita-cita dari seluruh perilaku manusia. Kemudian pragmatisme. Pragmatisme ini berasal dari kata pragma yang artinya guna. Pragma berasal dari kata Yunani, maka pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat bermanfaat secara praktis. Misalnya berbagai pengalaman pribadi tentang kebenaran mistik, asalkan dapat membawa kepraktisan dan bermanfaat. Artinya segala sesuatu dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Kemudian filsafat hidup. Aliran filsafat ini lahir akibat dari reaksi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan industrialisasi semakin pesat. Tokohnya adalah Harry Bergson. Pada mulanya ia belajar matematika dan fisika karena ia mempunyai kepandaian dalam menganalisis. Muncul masalah baru dalam pikirannya. Ia dihadapkan pada masalah metafisika yang tidak tampak dan tepatnya di belakang ilmu pengetahuan. Itulah yang menyebabkan ia terjun ke dalam bidang filsafat. Pemikirannya, alam semesta ini merupakan suatu organisme yang kreatif, tetapi perkembangannya tidak sesuai dengan implikasi logis. Perkembangannya seperti meletup-letup dalam keadaan tidak sama sehingga melahirkan akibat-akibat dan spektrum yang baru. Hanya ada beberapa yang berhasil dapat membentuk suatu organisme kreatif yang sesuai dengan